akan saya tagih mereka yang mengatakan saya cocok logi. Efeknya, tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan muncul sungai-sungai. Pertanyaan saya, sudah terjadi belum? Saya buktikan. Saya tidak berbicara tanpa fakta dan tidak saya ceramahkan sebelum saya teliti, Bapak Ibu, dan saya kumpulkan bukti-buktinya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Ini. Tapi peristiwa-peristiwa besar itu harus kita hadapi. Di antaranya adalah Perang Dunia Ketiga. Bapak Ibu dan Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali kajian kita yang tadi, Bapak Ibu, bahasan dari preview peristiwa-peristiwa besar akhir zaman. Tadi kita sudah membahas fase tentang perjalanan umat Islam sejak Rasulullah sampai sekarang. Bapak Ibu, kita lihat di fase yang pertama adalah fase kenabian. Di sini Rasulullah memimpin dunia. Tidak ada yang memimpin dunia kecuali Rasulullah SAW, dan boleh memimpin selama 23 tahun, dimulai dari 610 sampai 632 Masehi. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dunia dipegang oleh Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyyin. Tidak ada yang memimpin dunia kecuali pada saat itu dari umat Islam. Ya. Dimulai dari 632 sampai 661 Masehi, 30 tahun. Rasulullah SAW bersabda, al-khilafatu fi ummati salasuna sana summa mulkun ba'da dzalik. Kepemimpinan pada masa umatku nanti, khilafah pada masa umatku ada 30 tahun. Setelah 30 tahun yang akan muncul adalah kerajaan. Betulkah 30 tahun? Kita hitung sama-sama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat setelah Rasulullah SAW, memimpin hanya 2 tahun. Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar selama 12 tahun. Selama 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun. Jadi berapa? 12. Utsman 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib hanya 6 tahun. 30 tahun. Safinah mengatakan fawajadnaha salasina sana kama qala Rasulullah SAW. Maka saya mendapati Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar sampai Ali 30 tahun. Berakhir di 661 Masehi. Setelah itu semua mulkun ba'da dzalik, kata Rasulullah. Kemudian muncul mulkan adzan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tidak mau berbayat pada Ali. Abu Muslim datang menghampiri Ali bin Abi Thalib, ya Ali, inna nasa yubayyuna aliyan khalifatan rabi'atan min khulafi rasyidin al-mahdiyyin, falima tubayyahu? Wahai Muawiyah, sesungguhnya kaum muslimin berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kenapa anda tidak berbaiat? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan, aku kecewa kepada Ali. Utsman bin Affan sepupu saya. Dia sepupu saya. Kok para pembunuhnya tidak dihukum, dibiarkan begitu saja? Aku kecewa. Ali tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan sepupu saya. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan surat kepada Muawiyah. Datang kepada dia, "Ta'al, bay'ani sauhasibuhum." Ya, datang ke sini, baiat dulu kepada saya, akan saya hukum pembunuh Utsman bin Affan. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib ingin menguji ketulusan Muawiyah, namun Muawiyah tidak berbaiat. Dia pergi ke Suriah, di Damaskus beliau mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Itu adalah kepemimpinan pertama di fase mulkan adzan. Betapapun mulkan adzan ini artinya kerajaan yang hereditas, monarki hereditas, turun-temurun. Artinya kekuasaan berpindah-pindah dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bawok, dari bawok turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng turun kepada kait siwur turun kepada pancakaki turun kepada Pancasila. Sekarang Pancasila ya. Jadi monarki hereditas, kerajaan turun-temurun. Dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, dari dinasti Abbasiyah kepada dinasti Fatimiyah, dari dinasti Fatimiyah ke Seljuk, dari Seljuk ke Mamaluk, dari Mamaluk ke Turki Utsmani, dari Mamaluk ke Seljuk, dari Seljuk ke Turki Utsmani. Berlangsung selama 1262 tahun sampai hancurnya Turki Utsmani tanggal 3 Maret 1924. Maka tercatat sepanjang peradaban manusia hari ini, sejak Rasulullah sampai sekarang, umat Islam memimpin 3 fase. Memimpin dunia 3 fase. Dimulai dari Rasulullah memimpin sampai Turki Utsmani 1924. Hari ini kita berada di fase yang keempat, Bapak Ibu, fase mulkan Jabariyah. Apa itu mulkan Jabariyah? Kerajaan yang sombong, diktator dan kejam. Saddam liman aradah, membantai siapapun yang menentang kebijakan pemimpinnya. Dan di masa ini kita berada di fase yang terburuk, Bapak Ibu. Inilah zaman terburuk sepanjang perjalanan peradaban manusia.
Di fase kita inilah fitnah yang terburuk, termasuk fitnah Dajjal akan muncul. Karena di fase ini umat Islam menang, tidak ada fitnah di fase ini. Umat Islam kembali memimpin dunia. Dajjal mati di sini. Ya, iblis di fase ini sudah tidak bisa menggoda. Umat Islam akan menguasai dunia. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dajjal sudah mati, berarti Dajjal tidak di sini. Berarti Dajjal munculnya di ujung fase yang keempat. Sekarang kita berada di sini, Bapak Ibu. Berapa lama fase yang keempat akan berlangsung? Berapa lama, Bapak Ibu? Kita lihat hadis ini. Hadis ini menarik, Bapak Ibu sekalian. Ini saya temukan di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah, ensiklopedia akhir zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Di sana beliau menukilkan hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali. Catat Bapak Ibu, setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus siapa? Man, seseorang, yujaddidu dinaha, yang akan mereformasi agamanya. Bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid, reformis. Mujadid, reformis, yang tugasnya satu, membersihkan paham-paham sesat. Tidak ada lagi yang mengklaim ahlu sunnah saat itu, semuanya sama di zaman beliau nanti. Dan yang kedua, membuat Islam tegak di seluruh dunia. Dan yang ketiga, umat Islam akan kaya raya. Di masa beliau memimpin nanti, insya Allah, yang punya cicilan sama punya hutang, lunas cicilan dan hutangnya. Amin. Di zamannya dunia dalam keadaan aman sejahtera. Nah, fase yang kelima tadi. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Al-Mus'haf fil Fitan wal Malahim tadi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, setiap 100 tahun sekali umat Islam akan memimpin dunia. Pertanyaan saya, kapan umat Islam terakhir memimpin dunia? Jemaah kemana? Nah, ini saya semangat, jamaahnya tidak semangat. Siapa yang terakhir memimpin dunia? Turki Utsmani kan? Umat Islam yang terakhir memimpin Turki Utsmani. Turki berakhir 1924. Sepakat? Andai kata saja angka 1924 kita ambil, ditambah 100 tahun, berapa? 2024. Betul matematikanya? Versi sekolah atau versi KPU? 2024, sekarang 2022 mau berakhir, jadi berapa tahun lagi? 2 tahun lagi, berarti cuma 2 periode. Alhamdulillah. Berarti 2024 ganti pemimpin yang baru ya? Betul? Sudah punya pilihan? Sudah? Siapa? Saya? Oh, Pak Anies. Sekira saya. Kemarin di Medan saya bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya diundang oleh panitia untuk ikut makan bersama dengan Pak Anies di Hotel Madani. Kami sholat Jumat di Masjid Raya seberang Hotel Madani. Setelah kami makan, kami audiensi dengan para ulama. Beberapa ulama menyampaikan pandangan, ditutup dengan pandangan dari Pak Anies Baswedan. Walaupun saat itu yang mengusungnya adalah Partai Nasdem, Nasional Demokrasi. Bapak Surya Paloh tidak hadir. Yang hadir adalah wakilnya, Bapak Dr. Ahmad Ali dari Jakarta. Saat itu cukup bagus pandangan dari Pak Anies Baswedan, singkat, padat, tapi luar biasa. Menampilkan integritas yang cukup dalam, loyalitas yang begitu dalam, cinta kepada umat Islam dan bangsa. Memang sepertinya kalau beliau menjadi pemimpin Indonesia berikutnya, ini cukup menjanjikan. Namun pertanyaannya, sistemnya apakah mendukung untuk beliau memimpin dunia, memimpin umat Islam? Itu Bapak Ibu. Kalau sistemnya masih seperti kemarin, ya kita kalah lagi, dicurangi lagi, Bapak. Betul. Kami di Bandung menggelar konferensi pers dan kami beraliansi menolak hasil pemilu waktu itu. Dan 1 bulan setelah itu saya ditangkap. Baik Bapak Ibu, selamat datang di Indonesia akhir zaman, Bapak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidak dapat kita bayangkan di masa inilah fitnah demi fitnah itu akan terjadi. Peristiwa-peristiwa besar yang Rasulullah SAW gambarkan itu akan terjadi di fase yang keempat. Karena di fase yang kelima umat Islam tinggal menikmati kejayaan sebelum hari kiamat. Dan peristiwa-peristiwa besar itu adalah peristiwa yang satu. Diawali dengan Perang Dunia Ketiga. Bapak Ibu, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, tapi jujur ya, jawab dengan jujur dan tulus Bapak Ibu. Mau? Baik, mana yang paling ditakuti? Periode ketiga apa Perang Dunia Ketiga? Sepakat Pak. Saya lebih takut periode ketiga ketimbang Perang Dunia Ketiga. Karena demikian sudah cukup 2 periode. Nggak apa-apa saya sampaikan ini hak demokrasi setiap warga kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah peristiwa-peristiwa besar. Perang Dunia Ketiga. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Rusia selama ini kita kenal dulu Uni Soviet. Ada negara yang dulu berhaluan komunis dengan tokoh-tokohnya, ada Stalin, ada Lenin, dilanjutkan oleh Gorbachev. Namun di masa kepemimpinan Gorbachev, Uni Soviet bubar. Bahkan negara-negara pecah, terjadilah perang, diantaranya munculnya Dagestan, Chechnya dan segala macamnya. Perlawanan dari umat Islam kuat sehingga memisahkan diri hingga berdirilah Chechnya, berdiri Dagestan dan sebagainya. Bapak Ibu dan SWT kemudian berganti nama menjadi Rusia. Namun di masa salah satu kepemimpinan Rusia, Kristen Ortodok menguasai. Salah seorang dari paus petinggi di Rusia itu mereka mewajibkan agama Protestan Kristen Ortodok dianut oleh warga Rusia. Maka sampai hari ini Rusia menjadi sisa dari peninggalan Bizantium Timur yang dulu dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani. Nah, sisanya Rusia. Maka Romawi yang dimaksudkan dalam hadis Rasul bahwa umat Islam akan bersekutu dengan Romawi, kemungkinannya adalah Rusia. Nah, kita lihat, saya belum menyimpulkan. Jika Rusia dengan Ukraina perangnya berlanjut ini, bisa jadi itu adalah Perang Dunia Ketiga. Nah, maka berlangsungnya perang ini terus akan memadat dan akan membuat dunia makin panas sehingga sampailah pada perang yang sangat besar, terciptanya 2 aliansi, blok barat dan blok timur. Blok barat ideologinya kapitalis, blok timur disebut dengan conquer power. Nah, apabila perang dunia ini terjadi, tidak dapat saya bayangkan Bapak Ibu seperti apa kondisi dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, berikut ini saya perlihatkan salah satu contoh saja. Andai kata Perang Dunia Ketiga terjadi, saya berharap Allah melindungi kita semua. Kenapa demikian? Bapak Ibu, ini sebagai satu simulasi saja gambaran Perang Dunia Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini, dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam hormat kepada Rasulullah SAW. Lalu saat ini Abdul Halim, saya berangkat bersama beliau ke Kalimantan, Kalimantan Timur, Balikpapan. Kami ada safari dakwah saat itu bersama beliau. Kami bahas tentang Perang Dunia Ketiga. Kami tidak membayangkan kalau Rusia akan memerangi Ukraina. Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa Rusia memerangi Ukraina? Rusia merasa terganggu dengan prinsip hubungan politik luar negeri yang diputuskan oleh pemimpin Ukraina. Siapa? Zelensky, yang dulunya artis ya, pesulap ya, pelawak. Bayangkan di Ukraina pelawak aja jadi presiden. Di kita, ya itulah. Saya ngebahas ya, Maya. Mati Allah. Nah, Ukraina memutuskan akan menjadi anggota NATO. Sementara NATO adalah aliansi Pakta Pertahanan Eropa Utara. Ya, NATO. Nah, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka NATO akan membuka pangkalan militer di Ukraina. Itu ancaman bagi Rusia. Ancaman bagi Rusia. Maka tentu Rusia akan hancur kalau NATO membuka pangkalan militer di Ukraina. Ya, habislah Rusia. Itu ancaman. Maka pinternya menurut saya bijak apa yang disampaikan oleh Vladimir Putin. Memperingatkan Ukraina, jangan bergabung dengan NATO. Kalau bergabung, kami tidak terima. Itu ancaman bagi negara kami. Maka kami akan memberikan keputusan kami. 2-3 kali diperingatkan tidak nurut, maka Ukraina tetap memutuskan menjadi anggota NATO. Maka itulah yang menjadi penyebab kemudian Vladimir Putin membuktikan ultimatumnya, diseranglah Ukraina. Hatta